A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid dan seluruh pengurus Masjid Sobirin, yang sama-sama kita hormati para orang tua-tua kami, pendiri Masjid Sobirin, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Imam Masjid Sobirin, yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim Ibu-ibu Masjid Sobirin, dan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai yang tak mungkin disebut satu persatu, dan kepada seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja putra dan putri, anak-anak kami seluruhnya yang hadir di masjid ini, mudah-mudahan Allah muliakan kita semua, karena sekarang ini berada di waktu yang mulia ba'da subuh dan di tempat yang mulia. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini diberikan umur panjang yang berkah, agar kita dapat beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan, dihindarkan dari segala macam penyakit, dan kalau ada yang sakit, kita di sini dan keluarga kita di rumah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Allah cabut penyakitnya, baik penyakit lahir dan batin, dan kita bermohon kepada Allah agar diberikan kesembuhan yang sempurna. Dan kita bermohon kepada Allah pada hari ini adalah mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki yang halalan, thayyiban, wasyi'an, mubarakan, min ghairi ta'abin wala masyaqatin wala dhairin wala nasabin, innaka ala kulli syai'in qadir. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada Rasulullah kita sampaikan salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kaum muslimin muslimat sidang salat subuh rahimakumullah. Dalam hadis Rasulullah menyampaikan nasihat dan menyampaikan kepada seluruh umatnya agar nasihat ini, agar sabda Nabi ini kita patuhi. Barang siapa yang mematuhi sabda Nabi ini, insyaallah akan selamat dunia dan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fakul khairan aw liyasmut." Ya, itu yang pertama. Yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yukrim jaruhu. Nah, dua ini aja dulu. Yang pertama, man kana yu'minu billahi, barang siapa yang percaya, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Ya. Fakul khairan, hendaknya dia berkata baik, au liyasmut, atau diam. Nah, itu. Tidak ada pilihan yang ketiga. Pilihannya cuma dua saja. Ya. Tapi kita banyak milih yang ketiga. Ya. Ya. Nah, dua ini ada pilihan dari Nabi Muhammad. Kalau kita percaya kepada Allah, saya yakin semua yang hadir ini percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena percaya itu azan subuh kita datang ke masjid. Nah, maka itu percaya. Tapi kadang setelah sholat subuh ini pergi kemana-mana, ya, perkataannya tidak baik. Nah itu, ya. Padahal kita mengaku percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Man kana yu'minu billah." Orang yang beriman, yang ditembak itu orang yang beriman. Tak beriman tak ada masalah. Yang beriman itu yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu dia yang ditembaknya. Yang kedua, yang ditembak Rasulullah adalah wal yaumil akhir. Nah, yang percaya dengan akhirat. Akhirat itu yang seperti apa, Pak? Akhirat, percaya dengan akhirat. Nah, apa itu? Percaya kiamat. Oh, kiamat masih lama Pak Ustadz. Percaya akan mati, itu aja dah. Ya. Kan kita semua bakal mati, Pak. Iya. Nah, kalau kata Nabi, kalau orang itu percaya dengan mati, bakal mati, ngomong yang baik-baik aja atau diam. Nah, itu dia. Jadi dua ini langsung yang ke tingkat tinggi, yang beriman kepada Allah, yang percaya bakal mati, fakul khairan, berkatalah yang baik, au liyasmut, atau diam saja. Nah, itu dia paling tinggi itu. Nah, mengapa sampai Rasulullah SAW berkata seperti itu, menyampaikan kepada umat seperti itu? Karena orang bisa masuk surga karena lidah. Orang bisa masuk neraka karena lidah. Orang bisa dapat syafaat dari Rasulullah SAW karena lidah. Apabila lidah ini mengucapkan sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Orang bisa dapat syafaat dari Al-Quran karena lidah ini sering baca Al-Quran. Ya. Jadi lidah ini bisa membawa ke surga. Tapi kadang juga lidah ini bisa diazab oleh Allah, baik diazab di dunia, di alam kubur, sampai di neraka. Semua gara-gara lidah. Bertambah ribuan tahun dia di neraka gara-gara lidah. Maka ada seorang majikan menyuruh pembantunya, wahai pembantuku, hari ini kau beli bagian dari kambing yang terbaik, kau beli lalu kau masak yang enak. Nah, ya. Lalu pergilah pembantu itu ke pasar. Setelah dapat yang terbaik dari kambing itu, dimasaknya. Lalu tuannya memakan. Ini daging apa ini? Yang mana ini? Kok enak banget? Kan gitu kan? Ini adalah bagian dari kambing lidah. Oh, enak ya? Besoknya lagi
Disuruh lagi, cari bagian kambing yang tak enak. Kamu masak. Lalu dibelinya lagi. Ditanya, ini bagian yang mana ini yang tak enak ini? Ini juga lidah. Kok sama? Iya, karena lidah itu, kata pembantunya yang cerdas ini, bisa membawa tuan untuk menuju kenikmatan yang hakiki dan bisa menuju kepada kemudaratan yang hakiki, surga dan neraka. Ayo bayangkan, ibu sekalian. Ada juga seorang laki-laki, ini saya sudah cerita kepada ibu-ibu, ya, mempunyai saudari perempuan di ujung kota Madinah. Maka ketika saudari perempuannya ini sakit, dikunjungi oleh saudara laki-lakinya ini. Setelah sampai di ujung Madinah, sampai di rumah saudara perempuannya itu, mati perempuan ini karena dalam keadaan sakit, mati. Dan dia pun ikut menyelenggarakan fardu kifayahnya dari mengapani, memandikan orang lain, mengapani, ya, lalu menyolatkan dan menguburkan. Ketika menguburkan, menggali, namanya menggali kan, kantong uangnya jatuh, tak sadar, sehingga ikut tertimbun. Lalu setelah selesai, saudara laki-lakinya ini pulang ke rumah. Di rumah baru ingat, kantongnya terjatuh, kantong uangnya terjatuh, ya. Lalu dia balik lagi ke kuburan itu dengan temannya, digalinya lagi, sampailah ke bibir lahat tuh, Pak. Kan yang lahat itu kan ditutup papan tuh kan, ditutup papan, sampai ke atasnya itu dapatlah kantong itu. Dan dia penasaran apa yang terjadi, karena udah tinggalkan, ya, berapa jam. Apa yang terjadi dari sang mayit saudari perempuannya ini? Dibukalah tutup yang lahat papan tuh, keluar api, terus, wow, keluar apa, Bu? Api, keluar api. Nauzubillahi min. Lalu cepat-cepat ditutup dan ditimbunnya kembali kepada rumah dari saudari perempuan ini, kepada ibunya. Lalu bertanya, wahai ibunda, saya bertanya kepadamu, apa dosa apa yang ia lakukan semasa hidupnya, apa yang sering ia kerjakan semasa hidupnya. Lalu ibunya berkata, mengapa engkau tanya seperti itu kepada saudari perempuanmu? Dia kan sudah wafat. Enggak itu, ibu, saya mau tanya, apa sebenarnya yang menjadi kebiasaan saudariku itu? Mengapa? Jawablah ibu. Akhirnya dijawab, wahai anakku, kebiasaan dari saudari perempuanmu itu, yang pertama, suka mengakhirkan sholat dan tidak menyempurnakannya. Yang kedua, lalu dia pergi ke rumah-rumah, ke tetangga-tetangga untuk apa, Bu? Untuk, nah itu, untuk menyebar fitnah. Tidak bisa menjaga lidah. Di kuburan pun tersiksa. Dia dibakar. Coba bayangkan. Di kuburan terbakar. Nauzubillahi min dzalik. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Belum sampai lagi ke neraka, dah gosong deh. Jangankan di kuburan, orang yang tidak bisa menjaga lidah, ya, ketika di dunia pun dia mendapatkan penyakit-penyakit batin, Pak Haji. Kalau penyakit fisik itu paling sampai ke rumah sakit. Nah, kalau dia penyakit fisik, kalau dia sabar, dosanya hilang, nah, bisa masuk surga. Nah, tapi kalau penyakit batin nih, gara-gara lidah nih, itu enggak ke rumah sakit.
ke neraka. Mungkin juga bisa ke rumah sakit, habis itu masuk neraka. Apa itu? Gara-gara lidah kemana-mana dia ngomong. Kena penyakit hasad, kena penyakit iri, kena penyakit sombong, ya, dan lain sebagainya. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Coba bayangkan. Mengapa ada tetangganya membeli sesuatu, motorkah, mobilkah, sibuk mulutnya mau kemana-mana cerita. Itu beli motor dari ini, tuyulnya banyak, mana-mana. Tuyulnya banyak, ya. Itu beli ini, beli itu, dit kredit, kemana-mana, cerita kemana-mana. Ya, akhirnya yang dicerita kepada orang diam saja, pulang dia stres karena nggak ada tanggapan. Karena udah dengar ceramah aulia semut diam saja, ya. Tetangganya diam saja, dia cerita sendiri, akhirnya pulang sendiri di rumah stres, ya. Habis stres tetangganya beli mobil, setruk, habis setruk selesai, mati, ya. Nggak ada untungnya, Pak. Maka Allah perintahkan kepada kita untuk tidak melakukan hal-hal yang demikian. Mengapa? Merugikan kita. Yang paling dahsyat ruginya orang yang nggak bisa menjaga lisan nih, Bapak Ibu, amalnya semuanya diambil oleh orang yang kita bicarakan itu. Amalnya. Coba bayangkan, ya. Maka Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhur. Satu. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu talmidhu anfusakum. Itu Al-Hujurat ayat 11. Hai orang-orang yang beriman, la yaskhur, janganlah engkau mencela. Itu salah satu penyakit lidah. Yang kedua, hai orang-orang yang beriman, ya, talmizu anfusakum, janganlah engkau memanggil orang dengan gelar-gelar yang tidak baik di antara kalian. Itu salah duanya itu. La yashar, mencela. Apa tuh mencela itu? Itu digabung tuh, mencela dengan talmizu anfusakum, ya. Digabung itu talmizu, mencela dan memberikan gelar-gelar yang tidak baik, memanggil dengan gelar-gelar yang tidak baik. Itu satu paket. Cara mencelanya memanggil dengan gelar yang tidak baik. Pendek, siko. Itu, Pak. Itu gelar, namanya baik. Burhanuddin dipanggil pendek. Iya, ini emang pendek Pak Ustadz. Masa ada yang panggil tonjang? Salah lah. Ya untuk apa dipanggil pendek? Kan namanya ada. Udah potong kambing mah, semualah dipotong. Kambing dah dipotong, disunat juga, potong rambut, dikasih nama Burhanuddin, panggilannya pendek. Tak menghargai, ya. Mencela. Tuh. Ya, Bu. Ini bukan laki-laki dan perempuan saja yang punya kebiasaan. Semua, tidak laki-laki, tidak perempuan. Nah, itu, ya. Dengan gelar-gelar yang tidak baik, dengan panggilan-panggilan yang tidak baik, Allah melarang itu. Tapi kan Pak Ustadz, kami udah biasa-biasa. Nah itu Pak Ji. Kami dalam pergaulan udah biasa-biasa Pak Ji. Ya, kadang panggil, hitam, sekarang. Gandui, sekarang. Pendek, sekarang. Pesek, sekarang. Mati copek, sekarang. Macam-macam. Ya. Udah biasa kami Pak Ustadz. Nggak ada tersinggung dia tuh. Ya. Nggak ada tersinggung. Siapa yang tahu dia tidak tersinggung? Yang jelas panggilan itu tak baik. Allah itu sudah tahu fitrah manusia.
kalau dipanggil tak baik pasti marah. Tak marah loh Pak Ustadz, kapan manggilnya? Waktu itu bagi sembako. Iya. Kalau waktu bagi sembako, pendek kau sembakoan. Ayo makasih yo. Iya. Kalau waktu bagi sembako, ya, itu pun tak boleh. Siapa yang tahu dia tak sesinggung? Dalamnya laut bisa diukur. Nah, dalamnya hati, siapa yang tahu? Nah, ketika dia tersinggung, tergores hatinya, amal kita diambil oleh dia, dosa dia kita ambil. Coba bahaya ya. Lah payah-payah kita ibadah ya. Nah ini kan pahalanya besar nih Pak ya. Majelis taklim ini besar ya. Besar pahalanya. Nah, pulang nanti atau makan nanti, mulai itu. Mulai. Siapa punya bakwan mulai, ya. Menghina, mencela, memanggil tidak baik akan menghilangkan amal kita. Dengar ceramah tadi habis. Dimulai dari malam, bangun 2:30, sholat tahajud, baca Quran, sampailah waktu azan subuh, sholat fajar, begitu besar pahalanya, yang mengiringi langit dan bumi, ya. Besar pahalanya. Sholat subuh berjamaah dari rumah ke masjid, dapat banyak pahala. Langkah kanan, langkah kiri, penghapus dosa. Langkah kanan penambah derajat, penambah pahala. Tiba sini dengar ceramah, pulang ceramah, mulai ceramah lagi. Apa kece ustaz entah apa mulai. Nah, ya, mulai. Yang makan mulai, yang pulang berdua-dua sampai simpang situ mau berpisah masih ngobrol bertegak situ. Cerita entah apa-apa, ya, entah kemana-mana, ya. Bahaya. Habis udah payah tadi malam sholat tahajud, sholat fajar, dengar ceramah, sholat subuh, akhirnya pahala itu semua untuk orang yang dicela. Yang dicela di rumah aja dia tidur-tidur, subuh pun terlambat. Nerima pahala. Awak yang susah-susah akhirnya tak dapat apa-apa. Akhirnya di akhirat menuntutlah ibu semua, mana pahalaku ya Allah, mana pahalaku ya Allah, mana? Kau ingat enggak kau ngomong apa? Ya kan? Sedangkan orang yang santai-santai saja menerima amal banyak. Ini amalku yang mana ya Allah? Ini amalmu. Orang banyak membicarakan kau. Jadi gini Bu, ibu kalau dihina orang dapat pahala. Apa ucapannya? Alhamdulillah. Woi pendek, alhamdulillah. Itu. Woi pendek, bulek, padek, hitam, kalek, mati, copek, alhamdulillah. Banyak tuh Pak. Coba. Mengapa? Dia ada payah sholat tahajud tadi malam, dapat awak. Itu. Maka Allah, Rasul dan Allah SWT sangat menekankan, jangan kau mencela, jangan engkau memanggil orang dengan panggilan gelar yang tidak baik, habis pahalamu. Pakaian dah mantap-mantap, kerudung baru, jilbab baru, telekung baru, pergi ke masjid, habis pulang masjid ngomongin orang, habis pahalanya. Kerudung semakin kusam berlama-lama, ya. Telekung semakin kusam, pahala tidak dapat. Jubah semakin mantap beribadah, pulang beribadah ngomongin orang. Jubah semakin kusam, pahala tidak ada juga. Umur bertambah juga, akhirnya mati. Omong kosong matinya. Na'udzubillahi min. Itu satu.
Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Itu asalnya. Yang kedua, Al-Hujurat 12. Hai orang yang beriman, orang beriman lagi. Hai orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Karena sebagian prasangka itu dosa. Dari prasangka ini, wala tajassasu, mencari-cari kesalahan orang. Oh, ya. Wal yaktab ba'dakum ba'da, dapat kesalahan itu pergi kemana-mana, dicerita-ceritakan kemana-mana, Pak. Cobalah, ya. Mencari-cari kesalahan orang, dari mulai suuzon, buruk sangka. Tuh, bahaya buruk sangka tuh. Buruk sangka itu apa? Prasangka yang tak baik dengan saudara kita. Dengan siapa aja lah, dengan anak prasangka jelek, dengan suami. Iya, dengan suami ada, Bu. Ibu tega prasangka dengan suami? Tega, Bu? Yang ngasih duit ibu tiap hari mah. Suami prasangka buruk dengan istri. Ada, Pak? Ada, Pak Ji? Tidak ada, anak. Nah. Dengan siapa saja, apalagi dengan tetangga. Tuh, ngapa dia nggak datang subuh tuh? Entahlah, pemalas tuh. Habis itu dicarinya kesalahan itu, Pak. Ke rumahnya dia, ditengok betul. Oh, memang pemalas dia ya. Dapat itu, wala tajassasu, kesalahan dia tuh dapat. Wal yaktab ba'dakum ba'du, kemana-mana cerita, pergi ke warung jam 8, pulang jam 12. Coba, yang dibeli kangkung aja tuh. Tapi entah apa-apa ceritanya. Kata Allah, orang yang seperti itu, yang wala tajassasu wal yaktab ba'dakum ba'du, suka menggunjing, dia seperti memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Na'udzubillahi min, dan seluruh pahalanya habis. Maka Rasulullah, janganlah kalian menggunjing. Sahabat bertanya, apa menggunjing itu ya Rasul? Menggunjing itu apabila kau membicarakan saudaramu, lalu didengar dengan saudaramu, saudaramu tidak suka. Tapi benar ya Rasul apa yang saya bicarakan. Kalau benar itu menggunjing, kalau salah fitnah. Tidak ada yang baik tuh, Pak Ji. Tidak ada yang baik tuh, ya. Habis amal tuh. Tambahlah lagi, seperti memakan bangkai saudaranya sendiri yang telah mati. Fakarihtumu, pasti merasa jijik. Itu azabnya tuh. Udah pahala hilang, makan bangkai pula lagi. Bahaya. Nah, ya. Jadi kita jagalah dari hal-hal yang demikian, Bapak Ibu yang hormati. Daripada amalnya sia-sia. Itu di dunia. Di akhirat, orang yang suka menggunjing ini, kata Nabi Muhammad ketika Mi'raj, dinampakkan sekelompok orang yang makan, yang memotong daging pinggangnya sendiri, lalu dimakannya. Ya. Lalu Rasulullah bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapa ini? Kelompok apa ini? Ini adalah umatmu ketika di dunia dia suka ngomongin orang. Ya. Ingat, Bu, ngomongin orang yang apabila omongan itu didengar oleh yang kita omongin, dia tidak suka. Berarti omongan itu jelek, omongan itu buruk. Nah, itu. Nah, kisah yang lain lagi, Rasulullah SAW duduk bersama Aisyah, masuklah seorang perempuan, lalu perempuan itu setelah selesai hajatnya dengan Aisyah, dia pulang. Apa kata Aisyah? Perempuan tadi pendek ya Rasul. Nah, apa kata Rasul? Engkau telah menggunjingnya, amalmu sudah diambil dia. Na'udzubillahi min dzalik. Seperti air laut diberikan
suatu tinta sehingga air lain itu tercemar. Nah, begitulah dahsyatnya dosanya itu. Kita beramal banyak, lalu kita mengunjing orang, amal kita pun tercemar. Seperti itu kata Nabi. Nah, itu bahayanya menggunjing itu. Oleh karena itu, kita jaga yang demikian, Bapak Ibu kami hormati. Jam berapa sekarang? Udah mau habis, ya. Kita jaga. Dan ketika orang melakukan seperti ini, sekali lagi, ketika orang yang melakukan ini berarti dia tidak beriman dan tidak percaya dengan hari akhir. Kok begitu Pak Ustaz? Sekarang gini, yang hari akhir aja lah. Orang yang bakal mati, saya sering ngomong nih, kalau diumumkan seseorang itu seminggu lagi mati, apa yang dilakukan? Ke masjid atau ke mall? Ke masjid. Ngomong baik atau ngomong buruk? Nah, itu. Karena dia mau mati. Sekarang persoalannya nggak tahu kapan nih mati. Kalau udah merasa sehat aja, mau hidup terus. Tiba sakit, baru nggak mau ngomong yang buruk-buruk. Tiba sakit. Kalau sakit itu diam aja. Diajak ngerumpi. Karena sakit. Karena mau mati. Padahal belum tahu mati. Nah, itu. Nah, oleh karena itu, kalau kita sadar mau mati, ngomong yang baik. Dan pasti bakal mati. Nah, itu. Tuh. Terakhir, Pak Ustadz, kata Pak Ustadz tadi, fakul khairan aw liyasmut. Kata Nabi, bicara yang baik atau diam. Saya dah diam aja Pak Ustadz. Nah, tapi pakai HP. Nah, kan diam aja. Oh, terus aja. Sampai ada tanda kota habis. Baru diam. Ini lebih bahaya, Ibu sekalian. Ibu ketik di sini, ngerumpiin orang, Ibu kirim ke grup itu ada 20 orang, 20 orang itu Ibu tanggung dosanya. Ngeri Pak Ji. Bukan Ibu aja, bapak-bapak juga. Kok Ibu aja, sorry Ibu. Sekarang bapak-bapak pun hobinya itu. Ya, bukan ibu-ibu aja. Bapak-bapak kan juga punya ini. Oh, catat. Kami diam aja Pak Ustaz. Oh, tapi nih. Kirimlah ke 20 orang. 20 orang ngirimlah ke 20 orang. 20 orang ngirimlah ke 20 orang. Sampai kemana-mana, sampai ke Amerika. Gunjingan itu. Orang Amerika pun tahu. Seluruh orang Amerika Ibu tanggunglah dosanya. Bapak tanggunglah dosanya. Coba. Ngeri. Ya. Dan sebelum tulisan itu dihapus, tidak ada lagi, akan ngalir terus Bapak Ibu dosanya. Itulah dosa jariah. Ya. Akan ngalir terus. Maka hati. BBM naik, tidak usah saling mencela. BBM naik, tidak usah saling mencela, tidak usah saling ya. Tidak usah. Ini yang dicela. Kalau tidak minta maaf Bapak Ibu, tidak minta maaf kita dengan orang yang kita cela, Allah nggak berhak mengampuni dosa. Ini yang dicela orang yang di sana, ketemu pun tak kapan. Yang dicela presiden, menteri, gubernur. Nah, gimana Ibu cara minta maafnya? Gimana Pak? BBM naik, celah, presiden, menteri, kurang ajar. Coba, dia udah naikkan BBM, dapat pahala, ngalir terus pahala, yuk. Coba, yang rugi siapa? Kita udah mahal, pahala habis. Tapi kan memang kita susah Pak Ustadz, benar ini. Iya, udah susah ditambah mencela, mau benar atau tidak? Kata Nabi tadi, tetap berdosa. Jadi gimana Pak Ustadz menghadapi ini? Lah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar yang baik.
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya. Wa may yatawakkal 'alallahu fa huwa hasbuh. Allah akan cukupkan orang-orang yang takwa. Ngapain kasus mencela-cela? Rugi, pahala habis, BBM tetap tinggi. Coba, yang rugi siapa? Yang kita cela, dia orang kaya, ya, duitnya banyak, tambahlah pahala banyak. Kapan mau minta maaf sama presiden? Gimana caranya? Nggak tahu, maka rugi. Na'udzubillahi min. Ya udahlah, serahkan semuanya pada Allah Subhanahu. Mau terima atau enggak, terserah aja. Ya, begitu. Baik Bapak Ibu, habis ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jaga amal kita seperti Allah menjaga lidah itu, ditutup dengan gigi, ditutup dengan bibir. Begitulah Allah menjaga lidah itu. Jagalah amal kita seperti Allah menjaga lidah itu, karena hanya amal itu yang akan menemani kita di alam kubur dan alam akhirat lainnya sampai kelima itu. Oleh karena itu, mari kita sama-sama istiqomah. Nasihat ini untuk saya dan untuk kita semua. Kalau terlanjur, kalau teromong, kalau ucapkan astaghfirullahaladzim, dan jangan lagi ngomong. Kalau diajak ngomong, terngomong astaghfirullahaladzim, ya, astaghfirullahaladzim. Terngomong lagi astaghfirullahaladzim, terngomong lagi astaghfirullahaladzim. Itulah cak itu terus. Ya, baik-baiklah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.